Oke, silakan Meliana, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, silakan cantik. Ini mau tanya ya, ini dari temen ya. Dia tanya begini, kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa sambil meneteskan air mata? Itu katanya. Oke. Baik, begini ya, kita harus paham tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Tujuan Tuhan Yesus inkarnasi ke dunia, yang dimana Allah itu sendiri turun dalam rupa manusia ya. Ingat baik-baik ini ya, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Yang pertama, untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Karena tidak ada yang bisa menebus manusia yang sudah mati dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri ya. Ingat baik-baik ya. Yang pertama tadi apa? Untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Karena tidak ada yang bisa menebus manusia yang mati atau manusia berdosa dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama ya. Karena dulu Adam dan Hawa diciptakan dirancang. Bentar, iya paham, Pak. Bentar, tunggu sabar. Itu yang pertama tadi ya. Kita harus paham tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia supaya tahu kenapa Tuhan Yesus berdoa ya. Ya, yang pertama tadi untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Karena semua manusia ini adalah manusia yang mati. Sebab dari awalnya manusia diciptakan bukan untuk mati tetapi untuk hidup kekal. Namun oleh karena dosa Adam dan Hawa, manusia mengalami kematian. Nah, inilah tujuan Tuhan Yesus supaya kita hidup kekal, dibangkitkan ya. Jadi dengan matinya dan bangkitnya Tuhan Yesus, kita pun ikut mati dan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua, ini yang kedua yang penting ya. Yang penting bukan sama-sama penting ya, yang pertama dan kedua. Yang kedua, untuk memberikan kita teladan bahwa kita harus hidup seperti Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia, dia memberikan kita teladan bahwa kita harus tekun berdoa supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Nah, Tuhan kan memerintahkan kepada kita harus tekun berdoa, taat, setia. Nah, ketika dia datang dalam rupa manusia, tentu dia tidak akan melanggar ketetapannya itu. Gak mungkin dong dengan semena-mena gitu ya. Gua kan Tuhan gini ya, jangan sombong, enggak. Tapi Tuhan itu rendah hati supaya kita pun rendah hati, taat, setia. Bahkan Tuhan Yesus itu menangis melihat umatnya apabila umatnya itu berbuat jahat. Karena apa? Tuhan Yesus tidak menginginkan kita binasa, saudariku ya. Sebab kalau kamu binasa, itu bukan karena Tuhan Yesus, tapi kamu sendiri, karena kamu tidak mau taat kepadanya. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu berdoa dan menangis? Karena dia memberikan kita teladan supaya kita rendah hati, supaya kita tekun berdoa. Nah, seperti itu, cantik. Bukan, yang saya tanyakan ini, kan katanya kalau dia Allah, kenapa dia harus berdoa? Sedangkan yang kita pelajari dari doktrin-doktrin yang kita punya, bahwa... Iya, cantik, Meliana. Kamu itu agamanya apa? Tiga oknum. Dia menjadi Bapa, jadi anak, dan jadi Allah kan? Oh, gini Kak, saya luruskan ya. Tuhan Yesus itu, makanya tadi saya selalu tekankan ya, Tuhan dan Allah itu adalah berbeda dalam agama Kristen, dalam konsep kekristenan ya. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 ya, nanti Kak Meliana baca ya, di situ perbedaannya jelas ya. Yesus diberi gelar Tuhan. Tuhan itu gelar ya, berbeda dengan agama di luar kekristenan yang mengatakan Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Beda dengan kita. Tuhan dan Allah adalah berbeda. Nah, Yesus disebut Allah ketika dia dilihat dari sisinya sebagai firman Allah ya. Itu titik ya, titik dulu Kak. Nah, saya izin nambahin tadi pertanyaan Kakak mengapa Yesus berdoa. Berbeda dengan ajaran doktrin loh. Doktrin kita itu ya diajarkan bahwa Yesus itu mempunyai dua kehendak ya. Karena Yesus itu adalah sungguh Allah, sungguh manusia ya. Nah, saya mengutip perkataan dari Santo Thomas Aquinas yang mengajarkan bahwa doa itu adalah membuka keinginan kita kepada Tuhan sehingga dia dapat memenuhinya. Nah, lalu apa sih maksud kenapa Tuhan Yesus berdoa? Dia kan Tuhan, kenapa dia berdoa? Nggak make sense dong. Nah, ini adalah salah satu attack atau serangan yang diserangkan oleh
teman-teman dari server sebelah. Nah, perlu diketahui bahwa doa Kristus adalah pernyataan kebenaran akan kodrat Yesus sebagai manusia, akan kehendaknya sebagai manusia, dan akan adanya perbedaan pribadi di dalam Allah Trinitas. Nah, maka doa Kristus dapat saya simpulkan melalui dokumen dari gereja dan juga katekismus gereja Katolik ya. Yesus adalah sungguh manusia, itu yang pertama ya. Yang kedua, adanya perbedaan pribadi dalam kesatuan Allah Trinitas. Lalu yang ketiga, hubungan kasih antara anak dan bapa. Nah, jadi tadi betul kata Kak Mikana bahwa Yesus itu menunjukkan atau memberikan teladan kepada manusia bagaimana cara berdoa. Nah, saya juga izin sekaligus untuk juga menegaskan bahwa iman Kristen ini sejalan dengan ilmu pengetahuan ya. Dikatakan dalam ketika Yesus berdoa itu juga dalam Lukas pasal 22 ayat 44 ya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Teman-teman yang mungkin berkuliah, yang mungkin tekun dalam ilmu kedokteran mungkin tahu ini ya. Ketika peluh seorang manusia ya, ketika manusia berkeringat lalu keringatnya itu berubah menjadi darah, itu istilah kedokterannya itu hematidrosis ya. Itu sudah diteliti oleh para ahli. Ya, jadi ini sekaligus ya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemane ya, Taman Getsemane itu dia berdoa itu sejalan dengan ilmu pengetahuan di mana ketika manusia itu sedang cemas, sedang ketakutan berlebihan, ya dia akan peluhnya atau keringatnya itu akan berubah menjadi darah. Ya, itu ada dalam ilmu kedokteran ya. Jadi ini mungkin tidak ada pertanyaan kakak yang menuju ke situ, tapi saya izin menjelaskan ya karena saya sekaligus membuktikan ya bahwa bahwa dalam konteks atau perikop ayat ini sekaligus membuktikan bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia, dibuktikan dengan adanya make sense di mana ini berhubungan dengan ilmu kedokteran. Seperti itu, Kak. Oke. Enggak kedengaran suaranya. Oh ya, sorry. Ya. Jadi udah jelas ya Kak Meli, Tuhan Yesus itu memberikan teladan supaya kita jangan seperti Adam dan Hawa yang tidak taat, memberontak ya. Karena ketika Hawa digoda sama iblis itu Hawa yang nggak berdoa ya, sehingga dia jatuh dalam dosa. Nah, Tuhan Yesus itu memberikan kita teladan bagi siapapun yang tekun berdoa pasti tidak akan jatuh dalam pencobaan. Nah, seperti itu saudariku ya. Makasih sudah bertanya. Tuhan Yesus mengasihimu saudariku yang cantik. Tepuk tangan buat Meliana yang cakep. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Oke, selamat malam Cindy Monica. Shalom Kak. Shalom cantik. Silakan. Ada yang mau ditanya atau disampaikan? Kak, kan aku kan dulunya Muslim. Nah sekarang kan jadi Kristen. Aku kan Muslim Kristennya kan ini kan baru 5 bulan. Ini 5 bulan kan aku kan belum tamat ikutin PA. Gara-gara kan nggak pernah ke gereja, kendala kerjaan. Lah aku terakhir PA itu kan dijelasin Tuhan itu Tritunggal. Tritunggal kan aku kan belum masuk pas waktu pendetanya bilang ke aku itu belum nangkep apa artinya Tritunggal. Terus Yesus, Roh Kudus sama Bapa Allah itu belum masuk sama aku. Itu bisa dijelasin. Kamu baru 5 bulan ya cantik ikut Tuhan Yesus ya atau percaya Tuhan Yesus? Iya. Oke, tapi sebelum saya menjawab pertanyaanmu, boleh nggak diberikan kesaksian singkat kenapa saudari percaya Tuhan Yesus dan perubahan apa yang terjadi pada dirimu sebelum percaya dan sesudah ikut Tuhan Yesus? Silakan cantik. Karena kan aku dulunya kan mamaku kan Kristen, ayahku Muslim. Terus aku dari kecil itu udah Kristen, umur 3 tahun. Aku pindah Muslim karena ikut nenek. Terus habis itu aku udah lama keluar dari pondok, cuman aku nggak terlalu nangkep juga. Aku bukannya kayak bukan kayak ngadu, nggak nyamanan ikut mama daripada ketimbang ayah gitu loh. Ikut alirannya mama. Akhirnya aku ikut mama lagi, nggak ikut nenek. Terus aku pas waktu di gereja, di gereja aku kan itu kan udah gereja lama. Gereja aku dari kecil, jadi kan orang-orang sana mau nerima aku lagi. Lah terus waktu aku mau baptis umur 12 tahun kan nggak boleh di situ karena kan masih kecil. Habis itu aku kan dibilangi sama pendetaku, udah kamu masuk aja di sini karena kamu udah dikasih jalan sama
Tuhan buat kamu ikut ke agama kita. Jadi kamu jangan maksain gitu. Akhirnya aku nyaman sama lingkunganku yang sekarang. Makanya itu aku mau tanya, kayak intinya apa ya, Tritunggal kan aku kan udah dijelasin kalau kalau Allah itu kan terbentuk dari Yesus. Terus apa ya? Kemarin apa ya? Aku kayak kayak lupa dikit-dikit gitu loh. Oh ya gini Cindy, dari kesaksianmu tadi, berarti kalau nanti kamu tinggal sama nenekmu, diajak masuk Islam lagi. Balik lagi ke tempat mama, diajak masuk Kristen, Kristen lagi. Jadi apakah seperti itu nanti Bapak gimana ini Cindy? Sepertinya belum punya kepastian gitu loh. Enggak kak, aku sebenarnya udah dibaptis. Aku kemarin itu udah baptis kak 3 hari yang lalu. Iya, sekarang ke ini kepastian saja gitu loh. Kalau kamu ikut Tuhan Yesus itu, apakah kamu sudah pasti atau yakin dan mantap ikut Tuhan Yesus apa bagaimana? Jangan pelin-pelan gitu loh, karena dari kesaksian hidupmu itu karena kamu pindah-pindah gitu loh. Enggak kan, itu kan aku pindahnya kan waktu masih kecil, belum tahu apa-apa. Kan aku sering diajak ke masjid. Habis itu kan aku udah besar, aku udah punya pikiran. Oh ternyata gini, ya udah aku ikut mama. Aku bilang ke mamaku, Ma aku kok dulu kok dititipin ke nenek gitu. Terus katanya mamaku, kamu ikut mama aja. Soalnya kan kamu udah dewasa, jadi kamu udah ngerti mana yang benar, mana yang apa ya, mana yang baik buat kamu gitu loh, katanya mamaku. Oh, berarti ini kamu percaya Tuhan Yesus atau ikut Tuhan Yesus itu benar-benar dari hati kamu. Iya dari hati kak. Makanya kemarin waktu dibaptis tanyain, kamu udah yakin kalau kamu percaya Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Kan sebelum dibaptis kan ditanyain gitu dulu. Terus aku bilang, iya saya udah yakin, saya siap untuk menjadi pengikut atau menyerahkan apa sepenuhnya kepada Tuhan. Akhirnya dari situ aku yakin, tapi aku cuman belum menangkap semua apa yang isi di dalam Alkitab gitu loh aku. Sudah pernah baca Alkitab belum Cantik? Sudah, itu cuman baca di waktu apa ya? Apa itu? Yang bab pertama itu apa? Yang Matius Allah atau menciptakan. Kejadian? Oh, Kejadian. Ya, masih kitab Kejadian aku. Oh, kalau bisa nanti baca dulu dari Matius sampai Wahyu ya. Bacanya dari Matius sampai Wahyu berulang-ulang, nanti baru kamu baca mulai Kejadian. Nah, yang pasti kamu jangan sampai lupa membaca Alkitab tiap hari ya. Oke, Cindy. Nah, begini, kalau Allah Tritunggal itu tidak membicarakan jumlah, tetapi kebagaimanaan kemahakuasaan Tuhan itu. Keesaannya Allah itu bukan jumlah ya, bahwa dia satu-satu apa kan gitu. Karena Tuhan itu enggak bisa kita konsep atau kita tetapkan dia satu-satu apa kan gitu ya kan. Nah, tetapi keesaannya Allah itu adalah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Di mana ya Bapa, Firman, Roh Kudus itu bukan 3, tapi itu satu. Itu Trinitas, satu Tritunggal itu Esa ya, seperti gini, analogi yang sederhana. Karena gini, untuk kita mengkonsep kealahannya Yesus Kristus itu nggak bisa dengan mudah saudariku ya, karena dia adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Tetapi saya kasih analogi yang sederhana supaya kamu paham gitu ya, bahwa Bapa, Firman, Roh Kudus itu bukan 3, atau Allah Tritunggal itu bukan 3, tapi itu satu. Seperti ini, di dalam dirimu ada Trinitas atau trikotomi ya, tubuh, jiwa dan roh. Nah, tubuh, jiwa dan rohmu itu satu di dalam dirimu, bukan 3. Ya kan, benar nggak? Iya benar kak. Cindy, tubuh, jiwa dan roh ini berbeda ya. Tubuh bukan jiwa, jiwa bukan roh. Tapi ketiganya ini bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan. Kalau tubuhmu berpisah dari roh dan jiwamu, tubuhmu mayat, ya. Tetapi kalau lengkap ketiga-tiganya, baru kamu dikatakan manusia sempurna.
Nah, Allah kita itu adalah roh dan firman. Karena Allah tanpa roh, dia adalah Allah yang mati. Tetapi Allah juga tanpa firman, dia adalah Allah yang cacat, nggak bisa menciptakan. Sebab roh itu adalah sumber segala kehidupan, ya, Bapa itu adalah sumber segala kehidupan, dan Bapa menciptakan segala sesuatu itu dengan firman-Nya. Karena firman itu adalah kemahakuasaan, daya cipta Allah, pikiran Allah itu sendiri. Ya, sebab itu bersama-sama satu, ya, satu itu, bukan dua, bukan tiga, tapi Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu adalah satu, saudariku. Oke, sampai sini mungkin yang singkat saja dulu, ya. Ya. Tapi ingat, baca Alkitab setiap hari, saudariku, supaya kamu semakin mencintai Tuhan Yesus, ya. Oh iya Kak. Ya, izin nambahin Kak. Silakan Jose. Iya, sebentar Kak Cindy. Ya, saya izin nambahin ya Kak ya. Ya, jadi gini ya. Dalam konsep Trinitas atau Tritunggal dalam kekristenan ya, kita bisa melihat ya dalam tadi saya selalu saya tegaskan berulang-ulang ya. Tuhan dan Allah itu adalah gelar yang berbeda. Itu makanya banyak kesalahpahaman ya. Nah, dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 nanti dibaca ya, Kak ini ya, Kak Cindy ya, dan teman-teman juga ya. Nah, kalau dari sudut pandang saya izin ya teman-teman, punten ya, saya izin mengutip pandangan dari Gereja Katolik ya, saya izin mengutip Katekismus Gereja Katolik mengenai Tritunggal Maha Kudus ya. Tapi sebelum itu ya, saya tegaskan ya, dalam iman kekristenan ya, Allah Tritunggal, di mana Bapa adalah Al-Wujud ya. Bahasa Latinnya adalah substansi, bahasa Yunaninya adalah ousia, yang memiliki three person atau hipostasis. Nah, istilah pribadi ini jangan disalahartikan sebagai entitas yang terpisah ya. Makanya tadi saya katakan ada konsep ya, konsep dalam kitab suci agama tertentu ya, agama yang saya nggak mau menyebutkan, tapi ada agama yang salah memahami konsep kekristenan yang mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen itu ada tiga, padahal salah ya. Jadi jangan mengartikan pribadi ini dengan pribadi yang terpisah, yaitu satu ya Kak Cindy. Nah, dalam iman kekristenan ya, Bapa dapat dibedakan anak dapat dibedakan Roh Kudus, tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan. Maka iman Kristen percaya ya Kak ya, una substantia tres persona differentia ne separati, artinya satu substansi, tiga pribadi, dan tidak dapat dipisahkan. Nah, apa kata Gereja Katolik ya? Kebenaran wahyu mengenai Tritunggal Maha Kudus sejak awal adalah dasar pokok iman gereja yang hidup Kak ya. Bahkan dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13 Kak, berbunyi demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ya, jadi intinya begini, memang tidak secara eksplisit Alkitab itu ada ayatnya dari kitab Kejadian sampai Wahyu ada yang berbunyi sembahlah Allah Tritunggal, atau ada kata-kata Tritunggalnya, itu nggak bakal ada. Tetapi ya, secara tersirat itu ada. Nah, makanya dalam untuk merumuskan dogma Tritunggal ini ya, gereja kemudian mengembangkan terminologi yang tepat ya, dengan bantuan istilah filsafat. Ya, tadi yang saya sebutkan ada substansi, pribadi, atau hipostasis atau hubungan ya, yang dengan istilah-istilah itu untuk menekankan ya dengan kodrat ilahi dalam kesatuannya ya, yang menegaskan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam perbedaannya yang real satu sama lain ya, lalu untuk menyatakan gagasannya, hubungannya, untuk mengatakan bahwa perbedaannya terletak dalam hubungan timbal balik antara ketiganya. Nah, lalu dari saya ya Kak ya, Tritunggal ya, mempercayai Tritunggal bukan berarti kita sudah mengetahui Allah secara penuh. Karena dalam Roma pasal 11 ayat 36 dikatakan tidak dapat satupun menyelami Allah ya. Roma pasal 11 ayat 36 ya. Tetapi apakah Tritunggal mengartikan para orang Kristen terdahulu, bapak-bapak gereja itu sudah membatasi Allah dengan mengatakan bahwa dengan mereka itu membuat doktrin atau dogma mengenai Tritunggal? Itu enggak Kak, karena Tritunggal ini hanya definisi rumusan supaya menjaga akidah iman Kristen teguh seperti yang Yesus katakan, karena misteri ilahi sudah Yesus katakan dengan gamblang sekali ya. Jadi saya rasa ya Kak ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gereja melalui para rasul, murid-muridnya para rasul, sampai dengan zaman Yesus Kristus, itu sudah menjadi batas orang-orang Kristen mengimani Allah Tritunggal dengan jelas ya. Jadi maka saya izin ya, sebagai penutup saya izin mengutip perkataan Santo Thomas Aquinas, di mana beliau mengatakan bahwa jika kamu memahami Allah dengan konsep pemikiran akalmu yang sempit ya, bahwa Allah itu maha kuasa, maka sesungguhnya yang kamu pahami itu bukanlah Allah. Begitu ya Kak Cindy dan teman-teman, sekian. Oke. Kalau
karena aku kan belum tahu perbedaan antara Kristen Ortodoks sama Kristen Katolik. Soalnya kan aku kan ikut Protestan. Kalau perbedaan Mm-mm. Katolik itu apa, Kak? Kalau di Islam kan Muhammadiyah sama NU. Kalau di Kristen kan banyak. Terus katanya pendetaku, kalau di Katolik itu lebih tajam, apa ya, lebih ketat ilmu pendalamannya Alkitab. Apakah benar itu, Kak? Oh, seperti Semua ini Cindy. ya, semua Ya. kekristenan itu sama, Kak. Ya, kami mempercaya Yesus Kristus sebagai juru selamat dan kami percaya Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, yang menjadi berbeda itu hanya doktrin primernya aja, Kak. Ya, doktrin primer itu maksudnya apa? Doktrin yang kecil-kecilnya aja ya. Tetapi kalau misalkan Kakak mau bahas lebih lanjut, boleh diskus dengan saya lewat DM. Karena kalau lewat live ini nanti kasihan Kak yang antri ya, Kak ya. Mohon maaf ya, Kak ya. Ya. Ya, begini Cindy, Kristen itu tidak ada yang terbagi-bagi ya. Mau Kristen Ortodoks, Katolik, Protestan, Advent ya. Kita itu sama, kita satu tubuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kepala kita adalah Kristus. Dialah Tuhan dan Allah kita serta Juru Selamat kita ya. Nah, tidak ada yang berbeda di situ. Makanya kita nggak boleh sesama Kristen saling membidat-bidatkan ya. Oh, kamu bidat, kamu sesat. Nggak boleh itu ya. Ya, itu pantang, itu haram saudariku ya. Dimana kita orang Kristen harus saling dukung. Mau kamu Katolik, terserah kamu. Mau ke Advent, terserah. Mau ke Protestan, terserah. Mau ke Ortodoks juga terserah. Dimana kamu merasa bertumbuh atau nyaman, silahkan ya. Karena di Ortodoks, Katolik dan gereja manapun ya, yang selama itu mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah serta Juru Selamat, no debat. Kita satu tubuh dalam Tuhan Yesus. Mari kita saling dukung, beritakan Injil ya, dan juga muliakanlah Tuhan Yesus dalam hidupmu selama-lamanya. Oke, seperti itu ya Cindy ya. Makasih, Kak. Ya, Tuhan Yesus mengasihimu Cindy. Jangan lupa ya baca Alkitab berulang-ulang setiap hari dan jangan lupa berdoa ya Cindy ya. Tetap kuat imanmu, jangan pelin-pelan ya. Tetapkan hatimu. Ya ingat, jangan pelin-pelan, tetapkan hatimu kepada Tuhan Yesus ya, karena tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus ya. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Lagi pula kita memang harus taat kepada Tuhan Yesus karena dialah Tuhan Allah yang benar, tidak ada Allah selain daripada Dia, sesuai dengan dalil di Yesaya 44 ayat 6. Karena Tuhan Yesus adalah yang awal dan akhir ya. Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 22 ayat 13. Nanti silahkan baca ya saudari ya. Makasih Cindy, Tuhan Yesus memberkatimu saudariku. Berkati. Ya, tepuk tangan buat Cindy yang cantik dan manis.